Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan ada pun kemudian daripada itu, dalam tubuh kita terdapat dua unsur yang saling mendukung, yaitu energi vital dan darah. Darah tidak akan bisa bergerak tanpa energi vital, begitu pula energi vital tidak akan ada tempatnya manakala tidak ada darah. Darah ada dua pendapat, secara sifat dan secara tabiat. Al-Imam Suyuti mengatakan bahwasanya darah ini bersifat panas. Sementara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan darah ini sifat aslinya dingin. Sepintas kelihatannya ini terjadi perselisihan antara Al-Imam Suyuti dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Akan tapi pada hakikatnya mereka tidak berselisih. Karena yang dimaksud dengan Al-Imam Ibnu Qayyim adalah darah yang asli, sifat karakteristiknya yang asli. Yakni ketika dia masih berupa sebagai cairan, pertama kali diproduksi, sifat cairnya, sifat cairan merahnya, maka sifatnya adalah dingin. Berbeda dengan pendapatnya Al-Imam Suyuti yang mengatakan dia bersifat hararah atau panas, dikarenakan darah yang dimaksud adalah yang mengalir yang ada di dalam tubuh. Yang mengalir yang ada di dalam tubuh, dan ini memiliki energi. Artinya tidak akan dia mengalir kecuali pada dorongan energi. Karena energi vital itu pendorong darah, motornya darah dan selalu bersatu dengan darah. Maka panasnya dari energi vital, maka bolehlah disebut sebagai sifat yang hangat. Tetapi sifat aslinya adalah dingin. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam Adab Syariah tentang istifraq al-mawadi al-fasidah, tentang mengosongkan materi-materi yang rusak. Ini ada 10 perkara, dan yang pertama adalah ad-dam idza hajja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dan juga kata Imam Ibnu Qayyim, ihtajamul tabayyuh, keluarkan darah agar dia tidak tabayyuh. Ada dua kondisi keluhan darah di sini, yakni karena haja dan karena tabayyuh. Karena haja biasanya itu dikarenakan panas. Dalam istilah orang awam sekarang kita kenal dengan istilah darah tinggi, ya, atau hipertensi. Dan pada prinsipnya masyarakat klasik itu menyebutnya ternyata yang dimaksud dengan darah tinggi adalah darah yang haja, darah yang bergejolak. Ya, dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan anjuran kepada kita, petunjuk yang praktis di dalam menurunkannya, yakni keluarkan manakala dia bergejolak. Maka tindakan yang paling penting saat darah lagi naik, yang pertama kali adalah dikeluarkan darahnya di 10 jari, ujung-ujung jari. Ini sering saya sampaikan dari dulu, dari 2007. Ini ujung-ujung dikeluarkan, kemudian telinga dilipat bagian tengahnya, kemudian dikeluarkan satu tetes masing-masing. Ini menurunkan haja atau mengembalikan darah kepada sifat aslinya, yakni sejuk. Ya. Dan kalau tidak, maka diberikan beberapa bahan-bahan obat, saripati makanan yang dari mana darah tersebut berasal. Karena kalau sesuatu yang kurang, ada sesuatu kurang, ada sesuatu berlebih, ada sesuatu bergejolak, maka permasalahannya di sesuatu tersebut. Saya mengambil contoh misalkan seseorang yang memiliki kursi kayu, maka ketika terjadi kerusakan kursi kayu, maka diberikan kepada tukang kayu untuk memperbaikinya. Maka ketika darah pun terjadi permasalahan pada darah, maka kembalinya kepada dilihat bahan baku darah itu dari apa. Maka dari bahan baku itulah kemudian dinormalkan kembali darah.
Karena darah itu bahan bakunya dari saripati makanan dan minuman, maka pengembaliannya pun dengan cara dari saripati makanan dan minuman. Ini pendapat para penyehat klasik. Dan darah yang haja ini atau darah yang bergejolak ini atau darah tinggi ini terkadang selalu terus menerus. Artinya tidak kunjung selesai. Dulu saya ada kisah ya. Ada seorang wanita yang mengidap penyakit darah tinggi, kemudian dia berpendapat yang namanya darah tinggi tidak bisa diobati. Dia datang ke saya, kemudian saya katakan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda bahwasanya tidaklah ma'angzalallahu da'an ilang zula sifaan. Tidak Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya. Kalau memang darah tinggi itu penyakit, pasti ada obatnya. Cuman kenapa tidak ditemukan sehingga orang berobat seumur hidup dalam masalah darah tinggi? Maka alimah man alimah wa jahilu man jahilah. Yang Allah berikan pengetahuan tentangnya dia tahu, yang tidak maka dia tidak tahu. Maka permasalahan darah pun demikian pula. Untuk menurunkan tensi, untuk menyejukkan kembali, mengembalikan darah kembali ke sifat normalnya. Dan di kesempatan kali ini dari Dapur Sehat Roja kita akan memberikan tips bagaimana solusi alami untuk tindakan preventif atau pengobatan kuratif atau rehabilitatif, penjagaan, perawatan agar tidak terjadi darah tinggi, agar terobati darah tinggi, atau agar darah tinggi terawat tidak sampai naik lagi. Ya. Dan di sini kami sudah menyiapkan bahannya, maka mari kita langsung ke Dapur Roja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu di Dapur Sehat Roja, dan saya sudah menyampaikan kita akan memanfaatkan beberapa tanaman yang berasal dari makanan dan minuman untuk kemudian digunakan sebagai bahan obat untuk mengatasi gangguan darah. Ya. Salah satu diantaranya adalah kunyit. Kita akan menggunakan kunyit, dan kita akan menggunakan bahan yang paling praktis ini kunyit. Kemudian habatus soda, kemudian madu. Ya. Dan kita akan menggunakan madu. Nah, tentu kita sudah tahu bersama habatus soda likulin dawa, obat segala macam penyakit. Ya. Dan dia menguatkan jantung. Di mana kita tahu hajat tidaknya jantung, darah atau bergejolak tidaknya darah bergantung kepada panas tidaknya jantung. Karena dialah yang memompa dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kalau baik jantung kolbu kita, maka baik pula darah. Ya, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, ada mudghah. Faida fasadat jazidul kulluh, kalau dia rusak maka dia rusak semua. Ya. Faida salat jazidul kulluh, kalau dia baik maka baik semua. Oh ya, qalb, dia adalah kolbu. Dan habatus sauda itu menguatkan kolbu, mengembalikan kolbu kepada fungsinya, kepada normalnya, sehingga mencegah terjadinya darah menjadi naik atau menjadi tinggi. Ini habatus sauda. Dia memiliki rasa pahit, sedikit pedas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kunyit. Kunyit kita bisa menggunakan kunyit segar, dengan cara diparut, ya, kemudian ditambah madu, kemudian diminum pagi dan sore. Dan untuk lebih praktis kita menggunakan kunyit yang kering, karena dia lebih bisa disimpan. Ya, kita akan menggunakan kunyit kering nanti, kemudian kita akan rebus dengan 1 gelas air bersama dengan habatus sauda. Dan kunyit ini ketika darah haja yang kita gunakan adalah umbinya, bukan rimpangnya. Ya, ini tujuan untuk mendinginkan darah, menyejukkan darah, menjaga agar darah tidak naik kembali. Ya, dan dia memiliki sifat yang dingin, sedikit pedas. Ya, pahit sedikit pedas, sehingga dia mengontrol panas jantung agar tidak bergejolak, sehingga mengontrol darah agar tidak panas berlebih. Ya. Meskipun demikian, ini bukan berarti ketika seorang darah tinggi kemudian muntah darah itu menggunakan kunyit secara umum, ya. Secara khusus memang bisa menggunakan kunyit, tapi umbinya, tapi rimpangnya tidak boleh menggunakan semuanya. Yang digunakan hanya umbinya saja manakala dia sudah terjadi muntah darah. Ini yang kita bahas adalah darah tinggi. Nah, kemudian baru nanti setelah perebusan selesai baru kita tambah madu. Kita akan nyalakan dulu kompornya, apinya. Kemudian kita masukkan
umbi kunyit. 7 iris umbi kunyit. 2, 3. Ya. Kemudian cukup 1 gelas. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh jinten hitam atau habatus sauda. Ya. Kita rebus sampai mendidih. Nah, masalah di perebusan ini ada beberapa macam pendapat ya. Yang paling banyak adalah 2 pendapat. Yang pendapat selalu jadi separuhnya, 2 gelas jadi 1 gelas, 1 gelas jadi setengahnya, setengah gelas ya. Tetapi secara terperinci adalah ketika kita merebus obat, bahan obat kemudian digunakan dari atas ke bawah untuk menguatkan jantung, paru dan ke atas, maka biasanya sampai mendidih cukup. Ya. Karena darah ini berkaitan juga dengan hati, maka sampai mendidih kita kecilkan, kita biarkan sebentar saja. Kemudian setelah itu baru kita angkat, ya, kita masukkan ke dalam gelas, kemudian kita tambahkan madu. Di sini saya perlu jelaskan bahwasanya kunyit ini digunakan untuk mengendalikan. Saya tidak bilang kuning berarti kunyit kuning itu semisal dengan temulawak, tentunya berbeda karena temulawak itu obat, kunyit itu makanan. Dan dalam Tibun Nabawi kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pengobatan yang dilakukan, petunjuk pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dengan cara makanan. Atau kalaupun obat maka dia menggunakan obat tunggal. Ya. Maka kita berusaha selalu menggunakan obat dalam bentuk makanan, ataupun kalau tidak maka obatnya kita usahakan untuk masuk kategori obat tunggal. Ya. Kemudian ini setelah mendidih, ya, ini mendidih, airnya sudah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya. Itu kita biarkan sebentar, ya, sebentar berada dalam api, ya, dan panas api. Dan sistem proses pemanasan dengan api dengan direbus dengan air ini memiliki karakteristik yakni dingin, pahit, karena habatus sauda juga pahit. Dinginnya menyejukkan jantung agar darah itu tidak bergejolak, ya, dinginnya. Kemudian pahitnya itu mengeringkan sumbatan-sumbatan yang menyebabkan bisa terjadinya pecahnya pembuluh darah, ya. Dan habatus sauda itu menguatkan jantung, dinginnya kunyit juga menguatkan jantung dan bagus untuk limpa dan hati. Maka memanfaatkan kunyit dengan habatus sauda untuk darah tinggi ini bisa digunakan untuk tindakan preventif, pencegahan, tindakan kuratif, pengobatan, ataupun tindakan rehabilitatif, pemeliharaan agar tidak terjadi naik darahnya. Ini setelah selesai. Nah, sudah. Nah, kemudian baru kita, ini bukan selase ya. Berbeda dengan kaidah yang digunakan oleh para teman-teman penyehat Tionghoa, ya. Mereka kalau merebus dengan biji itu tidak bersama. Seperti ini kita rebus bersama. Itu biasanya tidak direbus bersama. Kenapa? Ada kalanya biji-bijian itu harga lebih mahal, maka tidak direbus secara bersama, ya. Atau ada kalanya mereka memang tidak mau mengeruhkan air, ya. Berbeda dengan orang-orang di negeri kita, Jawa itu jamunya keruh, artinya jamunya itu kental, ya. Berbeda dengan Tionghoa, mereka inginnya bening. Nah, tapi karena kita ini di negeri kita ini jamu itu sudah tidak asing, bentuknya seperti ini, maka kita bisa gunakan yang ini. Ini bisa diminum. Ya, ini habatus sauda kunyit, ini bisa diminum. Adapun madu, pemanfaatan madunya ada sesuai selera, karena madu itu mengharmoniskan
menguatkan energi vital, memupuk rutubah, kemudian memberikan kesehatan berlimpah, memelihara hati, ya. Maka mencegah terjadinya, karena ini sifatnya rutubah, maka mencegah terjadinya hajah, darah yang bergejolak terlalu berlebih. Maka kita kasih madu tapi sesuai selera. Bagi orang yang tidak suka maka juga tidak boleh terlalu banyak. Ini kemudian boleh ditambah madu. Ya, kemudian diaduk. Cukup sesuai selera atau sedikit saja. Saya pakai 1 sendok teh. Demikian ini tips saya untuk mengatasi gangguan darah tinggi dari Dapur Sehat Roja. Semoga bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.